penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa untuk Mas Habib Hirzin. Ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami, di mana salah seorang kader terbaiknya memperoleh penghargaan yang sangat tinggi dari UIN Sunan Kalijogo, meski menunggu 50 tahun. Ketua Senat, Pak Rektor, dan segenap anggota Senat serta seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, kami sungguh menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penganugerahan yang sangat berharga ini. Mas Habib bagi kami bukan hanya sebagai tokoh Muhammadiyah, tapi juga senior kami di Muhammadiyah. Ketika saya awal di Jogja tahun 80, masih mahasiswa, beliau sudah tokoh senior di Muhammadiyah dan menjadi ketua pemuda pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tahun 85 di Surakarta, di mana saya diajak dan menjadi ketua Departemen Kader dan Dakwah di era beliau. Mungkin kalau tidak diajak, saya tidak jadi ketua umum PB. Juga ketika kami mahasiswa juga saya menjadi aktivis LSM Dwarawati Cultural Institute yang juga ketemu dengan Bu Nur di Yayasan Anissa Swasti saat itu, tapi masih muda. Nah, seniornya inilah Mas Habib bersama Pak Dawam Raharjo, Pak Edi, Pak Adi Sasono. Dari beliaulah kami belajar tentang teori-teori ketergantungan yang saat itu menjadi sangat populer. Juga belajar tentang the global ethics dan teori-teori perdamaian. Bahkan ketika beliau masih di Jalan Mijilan, Lengkung Gading, tiap Sabtu sore saya selalu datang ke rumahnya bersama Mas Ismail, jadi Ismail Siregar. Itu rutin, sehingga Mbak Indun itu selalu menyuguhi kami dengan teh panas yang nikmat, dan kami bisa membaca buku-buku beliau. Itu cara mahasiswa untuk menghemat membeli buku. Maka saya adalah orang yang ikut menjadi saksi dari layaknya beliau memperoleh gelar Dr. Honoris Causa untuk perdamaian dan isu-isu perdamaian. Karena sejak awal memang Mas Habib selalu memperkenalkan pemikiran-pemikiran tentang pembangunan dan perdamaian. Bahkan bagi kami, beliau sendiri adalah eksemplar dari sosok yang damai dan selalu menyelesaikan masalah dengan cara yang damai, biarpun tidak selalu selesai. Itulah kesaksian kami, sehingga dalam perjalanan lebih dari 40 tahun kami mengenal beliau, sungguh banyak mutiara pemikiran dan jejak langkahnya yang bisa kita ambil hikmah dan ibrahnya untuk perjalanan kita yang muda-muda, terutama yang lebih muda dari kami. Dan beliau setiap pergi mesti mengirim foto dan kabar, dan itulah ciri khas beliau. Hari ini kita juga diberi kuliah mungkin bisa lebih dari 1 semester, apalagi dihantarkan oleh Mas Amin Abdullah pengantarnya, dari sehingga Mas Habib tidak perlu menyampaikan isinya. Jadi
Begitu rupa kita belajar tentang bagaimana wacana baru perdamaian, dan tadi kita diajari tentang bagaimana sekarang kita berhadapan dengan realitas bahwa ketika kita ingin damai dan bahagia, kita berhadapan dengan dunia, dan bukan hanya dunia sebenarnya, dengan state of mind, ketidakdamaian, ketidaknyamanan, dan berbagai hal yang membuat kita hidup tidak damai. Saya ingin sedikit saja memperkuat apa yang disampaikan. Ada mungkin yang perlu menjadi kajian berikutnya bagi teman-teman di UIN, terutama bagaimana wacana baru tentang perdamaian itu kita hadapkan untuk mengkaji kecenderungan paradoks yang membuat kita bisa hilang rasa aman, rasa bahagia, rasa damai ketika paradoks itu muncul bukan lewat perang. Ya pun perang itu juga jadi problem baru. Perang Rusia, Ukraina atau apapun namanya sudah menelan korban 5.000 lebih yang meninggal. Bahkan menurut CIA selalu ada tambahan, itu sekitar 15.000. Pandemi 6 juta manusia di tingkat dunia. Nah, ketika pandemi terjadi pun banyak orang yang kontra makositus syariah, sehingga tidak percaya pandemi. Ini satu bentuk paradoks. Kelihatan soft, tetapi nalar instrumental seperti ini sebenarnya bisa menjadi ancaman bagi masa depan. Ketika Harari mempromosikan homo deus, di mana kita bisa merekayasa kebahagiaan dengan memperpanjang usia sampai 500 tahun, sesungguhnya ada ancaman ketika homo sapiens itu juga terkoyak oleh homo deus. Nilai kebersamaan dan lain sebagainya akan kalah oleh rekayasa genetik. Itu paradoks. Bahkan mungkin ilmu-ilmu sosial berharian post-struktural monggo dikaji, itu juga bisa menjadi ancaman disintegrasi perempuan kontra laki-laki, gitu ya. Termasuk konsep-konsep keluarga yang selalu menebar teori-teori neo-Marxis yang ada oposisi biner antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mungkin dalam era demokrasi dan hak asasi manusia, apa yang dikenalkan oleh Stephen Levitsky tahun 18, di mana ada kecenderungan yang disebut dengan demokrasi dies, kematian demokrasi. Dulu yang mematikan demokrasi itu rezim militer. Sekarang di hampir banyak negara adalah rezim-rezim terpilih oleh demokrasi dan secara demokratis, tetapi mempraktekkan politik otoritarian. Tapi juga respon terhadap politik otoritarian itu dari publik, dari civil society sama kerasnya. Sehingga apa yang diasumsikan oleh Tariq Ali, decrease of fundamentalis, itu terjadi dalam sistem politik modern. Praktek politik demokrasi yang membajak demokrasi atas nama demokrasi dilawan dengan sikap-sikap ekstrim dari kelompok-kelompok masyarakat madani. Itu paradoks yang kedua. Yang ketiga, pasca nuklir, ancaman nuklir yang disebut oleh David Wells tentang the uninhabitable earth, yakni kehancuran dunia akibat perubahan iklim yang jauh lebih dahsyat. Ini juga jadi agenda kita. Dan terakhir mungkin apa yang diasumsikan oleh Ross Garden tentang ancaman epistemologi dan filosofis, di mana manusia sekarang itu ketika postmodern begitu rupa instrumental, orang kehilangan pijakan-pijakan filosofis dalam hidup, semuanya pragmatisme. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Habib dan pengantar Prof. Amin ini bisa menjadi bahan kita untuk studi-studi berikutnya, bagaimana menciptakan dunia yang lebih damai.
Selamat Mas Habib, dan kami cukup bangga, bahkan Bunur tadi berkaca-kaca karena merasakan bahwa 40 tahun kami menjadi junior Mas Habib, sungguh banyak hasanah yang kami peroleh. Terima kasih juga untuk Queen. Nasrullah wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi